Shalom, selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran agama Kristen kita ya. Sebelum adik-adik melanjutkan video pembelajaran ini, jangan sampai salah kelas ya. Video pembelajaran yang sedang adik-adik saksikan adalah video pembelajaran agama Kristen untuk murid-murid kelas 9 atau kelas 3 SMP. Sudah dicek, sudah betul semua. Yang sedang menyaksikan adalah murid-murid kelas 9. Kalau sudah, sekarang disiapkan buku paket atau buku cetak agama Kristennya. Kalau tidak ada buku paketnya, pakai e-booknya nggak apa-apa. Kemudian juga disiapkan Alkitabnya dan juga disiapkan buku catatan ya, buku catatan agama Kristen. Karena pada saat ini akan Kak Sam berikan tugas proyek ya untuk nilai keterampilan. Jadi tugasnya nanti dikumpulkan dalam bentuk video. Ya, video adik-adik sedang presentasi atau sedang menceritakan sesuatu. Oke. Ya, jadi mohon disimak supaya nanti bisa mengerjakan tugas proyeknya ya. Nah, apa saja yang akan dipresentasi, apa saja yang akan diceritakan nanti dalam videonya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita mau berdoa dulu. Oke? Kita berdoa, sikap doa yang baik Kak Sam gak lihat, tetapi Tuhan Yesus melihat sikap kita semua yang mau menghormatinya. Oke, kita berdoa Kak Sam pimpin. Bapa di dalam surga, terima kasih pada pagi hari ini kami semua bisa kembali mendengarkan firman-Mu melalui pelajaran pendidikan agama Kristen. Engkau berkati setiap murid-murid kelas 9 yang pada saat ini akan mendengarkan setiap firman-Mu, setiap pelajaran, kiranya dapat mereka terima dengan baik, berikan daya tangkap, daya ingat yang baik, bahkan pengerjaan tugas proyek pun yang nanti akan dilakukan kiranya dapat mereka kerjakan dengan baik. Kami siap memulai pelajaran pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang berikan hikmat untuk kami semua, bahkan hamba-Mu yang akan mengajarkan murid-murid pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, adik-adik, pada pagi hari ini kita sudah sampai ke dalam bab yang ke-10. Ya, yang ada e-booknya tadi sudah disiapkan ya. E-book atau buku paketnya bisa dibuka halaman 121. Oke, sudah dibuka halaman 121. Kita sudah masuk dalam bab 10. Ya, bab 10 judulnya apa di situ? Gereja peduli kepada yang berkebutuhan khusus. Oke, gereja peduli kepada yang berkebutuhan khusus. Jadi, seperti yang sebelumnya kita sudah pelajari, Kak Sam juga ingatkan lagi bahwa gereja di sini bukan hanya berbicara mengenai gedung atau tempat atau ruang ibadah kita orang-orang Kristen. Tetapi gereja juga berbicara mengenai siapa? Kita semua orang-orang yang percaya, yang beriman kepada Tuhan Yesus. Kita disebut gereja. Jadi, kita pada saat ini diajarkan untuk peduli kepada siapa? Yang berkebutuhan khusus. Ya, jadi istilah orang-orang berkebutuhan khusus ini ya Kak Sam akan beritahu. Mungkin ada yang belum tahu. Orang-orang yang berkebutuhan khusus atau biasa disebut anak berkebutuhan khusus. Ini adalah istilah yang diberikan untuk orang-orang yang merupakan penyandang disabilitas. Ya adik-adik, disabilitas itu apa? Adalah orang-orang yang memiliki keadaan sakit atau cedera ya, yang merusak atau membatasi kemampuan fisik maupun mental orang tersebut. Ya, jadi jangan bingung. Berkebutuhan khusus maksudnya apa? Penyandang disabilitas. Ya, orang yang sakit atau cedera. Ya, contohnya seperti orang buta, orang tuli, orang lumpuh,
kurang lebih seperti itu, ya. Atau biasa disebut ABK, anak berkebutuhan khusus. Dan pada pagi hari ini kita akan melihat bahwa kita sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki kepedulian kepada orang-orang yang berkebutuhan khusus ini. Ya adik-adik, bukan untuk dijadikan bahan candaan, bahan ejekan, atau bahan tertawaan ya. Terkadang banyak orang-orang yang menggunakan rekan-rekannya atau teman-temannya ya, menggunakan ejekan-ejekan atau candaan-candaan yang tidak pantas. Ya, mereka menghina temannya yang tuli, temannya yang bisu, teman yang lumpuh, yang memiliki kekurangan fisik. Ya, adik-adik, jadi sekali lagi Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk mengejek. Ya, sekalipun itu adalah sebuah candaan menurut kita, ya. Jangan sampai hinaan yang kita berikan kepada teman-teman kita penyandang disabilitas ini, ya, jangan sampai kita menghina namun kita tutupi dengan kata-kata bercanda. Ya, sekali lagi ini bukan untuk bahan candaan. Ya, adik-adik, seberapa banyak teman-teman, adik-adik sekalian yang pernah melihat orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus ini? Nah, kita akan lihat ya. Coba sekarang dibuka bukunya. Halaman 124. Halaman 124 di bagian paling atasnya. Ya, ini lebih detail dijelaskan mengenai bermacam-macam jenis kebutuhan khusus. Ya. Adik-adik mungkin pernah mendengar istilah yang pertama apa di situ ditulis tunanetra. Tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan penglihatan. Yang kedua ada tunarungu atau anak yang mengalami gangguan pendengaran. Ada juga yang ketiga tunadaksa. Adalah anak yang mengalami kelainan anggota tubuh atau gerakan. Ada tunawicara, yaitu anak yang mengalami gangguan dalam berbicara. Ada tunalaras, yaitu anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku. Ada tunagrahita, yaitu anak yang mengalami kelemahan dalam berpikir dan daya tangkap. Ya, sekali lagi adik-adik, ini bukan bahan candaan, tetapi ini merupakan pengetahuan dan yang menjadi pelajaran kita harus menaruh kepedulian kepada teman-teman kita atau orang-orang sekitar kita yang mungkin salah satunya ya mereka termasuk dalam jenis kebutuhan khusus ini. Ya, jadi itu. Dan sekarang Kak Sem akan berikan penjelasan lebih detail tentang apa tadi Kak Sem bilang ada tugas proyek ya untuk nilai keterampilan. Jadi sekali lagi tugasnya ini dikumpulkan dalam bentuk video. Video siapa Kak Sem? Tentunya video adik-adik semua. Ya. Adik-adik membuat video isinya tentang sebuah cerita atau presentasi. Nah, di sini bisa ditulis di catatannya tadi ya untuk nanti dipelajari sebelum dipresentasi ya. Tentunya kan harus dipelajari dulu. Jadi yang pertama yang harus adik-adik jelaskan dalam tugas videonya nanti, yang pertama adalah coba adik-adik cari satu contoh orang yang berkebutuhan khusus. Ya, orangnya masih hidup ya. Jadi maksudnya jangan cari yang sampai 20 tahun lalu, 30 tahun lalu. Ya, coba lihat di artikel atau di browsing ya orang yang memiliki kebutuhan khusus atau mungkin ada orang terdekatnya adik-adik, ada tetangga atau saudara. Ya, cari satu orang ya, satu orang. Jadi adik-adik yang pertama yang akan Kak Sem nilai memperkenalkan satu contoh orang yang berkebutuhan khusus.
yang hari ini masih hidup ya. Di situ adik-adik jelaskan nama lengkapnya siapa ya, nama lengkap orang ini. Misalnya nama lengkapnya Rita. Ya. Nama lengkapnya Rita. Kemudian Rita ini berusia misalnya 14 tahun. Rita berasal dari keluarga misalnya Bapak Romi di desa atau di kota Cianjur. Misalnya seperti itu. Oke, jadi yang pertama cari contoh ya, orang yang berkebutuhan khusus. Nanti adik-adik jelaskan sekilas nama lengkap orang itu siapa, usianya, dari keluarga mana, dan juga adik-adik perlihatkan gambarnya atau fotonya. Ya, sambil memperkenalkan, sambil adik-adik perlihatkan fotonya atau gambarnya. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, adik-adik menjelaskan jenis kebutuhan khusus orang yang sudah dipilih tadi. Ya, sekali lagi adik-adik menjelaskan jenis kebutuhan khusus orang yang sudah dipilih tadi. Oke. Tadi kan udah Kak Sam jelasin ya beberapa jenis kebutuhan khusus. Nah, ini adik-adik jelasin orang yang tadi adik-adik udah pilih di nomor 1, dia itu memiliki kebutuhan khusus apa? Contoh. Ya, di poin kedua ini contohnya tadi kan si Rita. Rita memiliki kebutuhan khusus jenis tunanetra, yaitu mengalami gangguan penglihatan sejak dia berusia 3 tahun. Ya, jadi itu ya poin kedua, menjelaskan jenis kebutuhan khusus orang yang sudah adik-adik pilih tadi. Ya, bercerita ya, jangan terpaku dengan tulisan. Jangan dibaca semua. Oke, tapi menjelaskan pakai bahasa sendiri nggak apa-apa. Yang penting pesannya nyampe. Apa yang adik-adik sedang jelaskan itu orang-orang yang mendengarkannya bisa mengerti, ya. Jadi seperti itu. Kemudian juga adik-adik, Kak saya melanjutkan dulu ya tentang materi kita. Di sini juga di halaman 124 kita kembali ke buku kita. Halaman 124 di bagian paling bawah itu adik-adik bisa lihat. Oke, coba dilihat paling bawah ada beberapa masalah yang dialami orang berkebutuhan khusus di tengah keluarganya, antara lain. Yang pertama, dia tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Jadi adik-adik ini banyak terjadi biasanya saat pembagian warisan, ya, berkaitan dengan harta benda atau pembagian tanah. Terkadang kalau ada anggota keluarga yang berkebutuhan khusus, biasanya dia tidak diberikan hak untuk mendapatkan warisan. Biasanya ya, nggak semuanya. Kemudian masalah yang dialami juga apa? Kita lihat lanjut halaman 125. Terkadang anak-anak yang berkebutuhan khusus ini mereka dianggap sebagai noda keluarga atau stigmatization. Ya, jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus mereka sering dianggap sebagai orang yang rendah, yang nggak sempurna, ya, bahkan sering dihindari oleh keluarga mereka sendiri. Kemudian masalah ketiga pun kita bisa lihat masalah yang dialami oleh orang-orang yang berkebutuhan khusus ini. Mereka apa yang ketiga? Rentan terhadap pembunuhan. Ya, di beberapa masyarakat, anak-anak yang berkebutuhan khusus ini rentan terhadap pembunuhan. Karena apa? Karena anak-anak ini kadang dianggap sebagai pembawa bencana, ya, atau mungkin ada keluarga yang tidak ingin mengakui anak ini. Waduh, gawat sekali ya. Ini masalah yang terjadi seringkali di tengah masyarakat. Kemudian yang keempat, dibuang. Ya, masalah dibuang. Dalam banyak kasus, anak tunadaksa atau anak yang memiliki kekurangan anggota tubuh, ya, atau cedera, terkadang dibuang. Karena apa? Keluarga tidak ingin orang-orang beranggapan atau membicarakan keluarga mereka karena adanya anak yang berkebutuhan khusus ini, adik-adik. Waduh, kasihan sekali ya. Kemudian yang kelima, terkadang masalah yang dialami oleh anak yang berkebutuhan khusus ini mereka dikurung, adik-adik.
Mereka dikurung supaya apa? Terkadang ya, sekali lagi terkadang nggak semua keluarga seperti ini. Terkadang ada keluarga yang jahat yang menyembunyikan anggota keluarganya yang memiliki kebutuhan khusus ini. Karena apa? Dianggap aib keluarga. Ya, jadi anak berkebutuhan khusus ini mereka diasingkan, disembunyikan supaya tidak ada orang-orang yang melihatnya. Dan juga masalah yang keenam yang suka dialami oleh anak-anak berkebutuhan khusus ini, mereka buta huruf. Karena apa? Ya, bukan buta huruf karena matanya buta, tetapi karena mereka diperlakukan terkadang tidak seperti manusia. Ya, atau mereka diperlakukan secara berbeda, dikucilkan. Sehingga apa? Mereka tidak dapat menerima pendidikan seperti kita anak-anak yang biasa. Ya, mereka tidak mau diberikan pendidikan yang khusus. Jadi jalan pintas terkadang anak-anak berkebutuhan ini kasihan ya. Mereka di drop out sehingga mereka tidak bisa belajar, mereka tidak bisa membaca. Dan juga masalah yang ketujuh kita lihat, mereka seringkali disia-siakan atau ditelantarkan. Ya adik-adik, padahal banyak keluarga yang bisa memperhatikan atau memberikan perhatian yang lebih kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus ini adik-adik. Oke, jadi itu ya beberapa masalah yang seringkali dialami oleh anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, sekarang adik-adik lanjut ke tugas proyeknya lagi ya. Tadi udah ada 2 poin yang harus adik-adik bahas. Sekarang poin yang ketiga, adik-adik harus menjelaskan 3 masalah orang berkebutuhan khusus yang dialami orang yang sudah dipilih tadi. Ya, tadi kan nomor 1 sudah adik-adik pilih orangnya siapa yang berkebutuhan khusus. Dan di nomor 2 juga udah dijelasin. Sekarang nomor 3, adik-adik jelasin masalah yang nyata ya, yang dialami orang ini. Misalnya tadi Kak Sem pilih siapa? Si Rita. Ya. Terus Kak Sem jelasin misalnya ada 3 masalah. Tadi kan yang Kak Sem jelasin terakhir ada 7 masalah ya. Antara lain tidak mendapat warisan orang tua, kemudian dianggap sebagai noda keluarga, dan juga rentan terhadap pembunuhan, lalu dibuang, dikurung, buta huruf, dan disia-siakan atau ditelantarkan. Nah, di poin yang ketiga ini adik-adik pilih 3 aja masalah yang dihadapi orang berkebutuhan khusus yang sudah adik-adik pilih tadi. Misalnya contoh, ya Kak Sem menceritakan Rita ini dia tidak dapat warisan karena dianggap tidak punya hak dalam keluarganya. Rita juga terkadang dianggap sebagai noda keluarga sehingga kakak dan adiknya jarang mau mendampingi atau bermain bersama Rita. Rita juga beberapa kali hampir menjadi korban pembunuhan karena ayah dan ibunya tidak mau menerima keberadaannya. Itu contoh ya. Adik-adik nanti pilih dari 7 kira-kira ya, dari 7 masalah, kira-kira 3 masalah apa yang dihadapi oleh orang berkebutuhan khusus yang tadi adik-adik pilih. Ya, dari 7 pilih 3 masalah aja dan adik-adik jelaskan. Ya, itu poin ketiga. Kemudian sekarang kita mau lihat lagi adik-adik. Kita mau lihat dibuka buku paketnya atau e-booknya sekarang halaman 126. Di halaman 126 ya adik-adik, coba adik-adik baca dulu ya. Di situ berbicara mengenai pendidikan atau pengajaran yang diterima oleh anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ya, seperti yang Kak Sem jelaskan tadi, terkadang anak-anak berkebutuhan khusus ini ya, atau anak-anak penyandang disabilitas atau ABK, mereka ini seringkali tidak menerima pendidikan dengan baik.
bahkan ditelantarkan. Sehingga banyak keluarga yang mengambil jalan pintas, hanya apa tadi? Mengurung mereka aja. Udah males ngurusinnya. Ya, sekarang coba adik-adik lihat halaman 126, paragraf yang ketiga. Ya, halaman 126, paragraf yang ketiga. Di situ ya, ada penelitian yang dilakukan terhadap anak remaja yang terisolasi, ya, yang dikurung atau yang dikucilkan dari lingkungan sosialnya. Di situ penelitian siapa? Longcart dan Coates. Longcart dan Coates, mereka menyatakan bahwa anak-anak remaja ya yang terisolasi dari lingkungan sosialnya ini, anak-anak berkebutuhan khusus ini, karena mereka terisolasi dari lingkungannya, mereka sering menjadi mudah marah, menjadi kaku, jadi lebih sensitif. Ya, kadang-kadang lebih parahnya, mereka tidak dapat memaafkan orang lain. Wow, ini karena apa? Karena perilaku orang-orang sekitarnya yang membuat mereka memiliki sikap seperti ini. Oke adik-adik, jadi itu penelitian menurut Longcart dan Coates. Dan sekarang Kak Sem mau di tugas video proyeknya nanti, ya adik-adik, poin nomor 4 berarti ya, adik-adik menjelaskan pernyataan Longcart dan Coates. Ya, tadi intinya apa? Intinya pernyataan Longcart dan Coates apa tadi? Yang sudah Kak Sem jelaskan, mereka menyatakan bahwa anak dan remaja yang terisolasi dari lingkungan sosialnya, mereka jadi lebih mudah marah, menjadi kaku, menjadi sensitif, kadang-kadang tidak dapat memaafkan orang lain. Ya, jadi di poin nomor 4 ini, adik-adik jelaskan saja pernyataan ini, gak harus sama dengan buku, pakai bahasa adik-adik sendiri. Ya, seperti mengutip begitu. Oke, pakai bahasa sendiri, tapi intinya harus sama ya. Itu untuk poin yang keempat. Oke, sekarang Kak Sem lanjut lagi. Jadi seperti itu ya. Terkadang banyak anak-anak berkebutuhan khusus ini yang tidak menerima pendidikan dengan baik. Sekarang kita mau lihat halaman 127. Ya, di halaman 127 kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus memiliki sikap solider pada orang yang berkebutuhan khusus adik-adik. Jadi Tuhan Yesus pada saat dia hidup di dunia ini, dia banyak melakukan pelayanan, dia banyak melakukan hal-hal yang harus kita teladani. Salah satunya adalah bagaimana Tuhan Yesus bersikap terhadap orang-orang yang berkebutuhan khusus. Ya, kita akan melihat ada beberapa ayat di sini. Ya, kita lihat yuk halaman 127 yang bagian bawah. Di situ ada Lukas pasal 14 ayat 12 sampai 14. Ya, Lukas pasal 14 ayat 12 sampai 14. Di situ udah ditulis juga isinya, kalau adik-adik buka halaman 128. Ya. Lukas pasal 14 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Oke, kita baca bersama-sama yuk. Dibuka Alkitabnya, tadi Kak Sem udah suruh siapin Alkitab ya. Sudah dibuka Alkitabnya? Yuk, biasakan membaca dari Alkitab ya. Oke, kita mau baca Lukas pasal 14 ayat 12 sampai yang ke-14. Berbunyi seperti ini. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, "Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya,
karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Oke, adik-adik, demikian pembacaan firman Tuhan. Sekarang Kak Sem akan jelaskan arti dari ayat ini, adik-adik. Ya, arti dari ayat ini, Tuhan Yesus mengatakan apa? Kalau kita mengadakan perjamuan, kita jangan mengundang sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, atau kaum keluarga kita, atau tetangga kita. Maksudnya adalah di sini kalau kita melakukan sesuatu, janganlah kita hanya melakukannya kepada orang-orang yang bisa membalas kebaikan kita. Ya, ini kan Tuhan Yesus berikan contoh sahabat, saudara, keluarga, tetangga. Ini orang-orang yang dekat dengan kita, yang mungkin kalau kita melakukan kebaikan kepada mereka, mereka pasti akan membalaskannya kepada kita juga. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan dalam ayat ini, kita jangan melakukan kebaikan hanya untuk orang-orang yang bisa membalaskan kebaikan kita. Tetapi justru kita melakukan kebaikan itu lebih tulus lagi. Ya, kepada siapa tadi? Kepada orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, orang-orang buta. Ini adalah gambaran orang-orang yang tidak dapat membalas kebaikan kita. Ya, adik-adik. Jadi yang menjadi dasarnya adalah ketulusan kita dalam melakukan sebuah kebaikan, bukan untuk menerima balasan kebaikan dari mereka. Namun kita benar-benar ingin melakukan teladan Tuhan Yesus, yaitu berbuat kasih kepada sesama. Sehingga kalau kita melakukan kebaikan kepada orang-orang cacat, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak dapat membalas kebaikan kita, apakah sia-sia? Tentunya tidak. Namun yang akan membalas segala perbuatan baik kita, ya, karena orang-orang miskin, orang-orang lumpuh, orang-orang cacat tadi tidak dapat membalasnya, maka yang akan membalas kebaikan kepada kita adalah Tuhan Yesus langsung, adik-adik. Ya. Jadi itulah pentingnya kita dalam melakukan setiap tindakan kebaikan, kita tidak boleh mengharapkan sesuatu. Ya, di sini Kak Sem akan ajarkan bahwa dalam kita melakukan sebuah tindakan kebaikan, tindakan kasih, ya, setelah kita melakukannya, ada baiknya kita melupakannya. Jadi maksudnya jangan diingat-ingat. Wah, gua dulu pernah berbuat baik sama dia nih. Loh, kok dia sekarang gak balas kebaikan gua? Ya, jadi lupakan setiap perbuatan baik yang pernah kita lakukan. Ya, jadi tanpa berharap apapun. Ya, dan sebagai orang-orang yang tahu diri, kita pun harus membalas setiap kebaikan orang. Ya, adik-adik. Dan sekali lagi, Tuhan Yesus mengkehendaki kita melakukan kebaikan kepada orang-orang yang lumpuh, yang apalagi tadi, orang-orang yang buta, pokoknya yang tidak bisa membalaskan kebaikannya kepada kita, sehingga nanti Tuhan Yesus yang membalaskannya kepada kita, adik-adik. Oke, sekarang kembali lagi ke tugas proyek kita yang nanti adik-adik kerjakan dalam bentuk video. Di sini ada poin kelima. Kak Sem mau adik-adik membaca ayat yang tadi telah kita baca, yaitu Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Kalau ini dibaca, nggak harus dihafal ya. Dibaca aja nggak apa-apa.
Yang penting bacanya yang bagus, jangan cepat-cepat, jangan nggak jelas suaranya, oke? Dibaca, itu poin kelima ya. Dan di poin keenam dalam tugas proyeknya ini, adik-adik jelaskan arti ayat ini. Ya, tadi sedikit udah Kak Sem jelaskan, sekarang adik-adik jelaskan juga, nggak harus sama persis, pakai bahasa adik-adik sendiri aja. Oke, yang penting intinya nyampe ya, maksudnya nyampe. Oke, itu untuk poin yang keenam. Sekarang kita lanjut lagi ke buku kita. Ya, di situ jadi Tuhan Yesus tadi sudah mengajarkan hendaknya perbuatan baik kita terlebih khusus kita lakukan kepada orang-orang yang mungkin tidak dapat membalaskannya. Ya. Dan kita pun mau melihat, adik-adik mungkin sering dengar juga di sekolah minggu, Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Bahkan orang-orang yang disabilitas, ya. Orang yang berkebutuhan khusus. Coba lihat bukunya sekarang halaman 129, adik-adik. Ya, halaman 129. Di halaman 129 adik-adik bisa baca dulu. Di situ ada beberapa contoh ya, Tuhan Yesus menyembuhkan para penyandang disabilitas. Yang pertama, Tuhan Yesus pernah menyembuhkan orang yang lumpuh ya di paragraf paling atas. Kemudian di paragraf selanjutnya dalam Yohanes pasal 9, di situ ada kisah Tuhan Yesus pernah menyembuhkan orang buta. Kemudian di paragraf selanjutnya, Tuhan Yesus juga pernah menghidupkan Lazarus yang sudah beberapa hari ada di dalam kuburan. Ya, udah mati, Tuhan Yesus bangkitkan. Tetapi kita mau melihat juga di sini adik-adik, bahwa Tuhan Yesus itu tidak selalu menyembuhkan orang-orang yang berkebutuhan khusus ini. Ya adik-adik, kenapa seperti itu Kak Sem? Ya. Kenapa Tuhan Yesus tidak menyembuhkan semua orang disabilitas? Di sini adik-adik, terkadang Tuhan Yesus mengizinkan. Tuhan Yesus tidak menyembuhkan semua orang itu. Supaya apa? Apakah karena Tuhan Yesus membenci mereka? Bukan. Tetapi justru Tuhan Yesus memiliki rencana. Dia memiliki tujuan, yaitu Tuhan Yesus ingin melihat kasih dan kepedulian dari kita yang lebih lagi antara sesama kita dengan situasi seperti ini, dengan orang-orang sekitar kita yang memiliki kebutuhan khusus. Ya, mungkin ada keluarga kita, mungkin tetangga kita, teman kita, ada yang merupakan penyandang disabilitas. Tuhan Yesus ingin melihat kasih kita yang lebih tulus lagi, ya, terhadap teman-teman kita tersebut, adik-adik. Ya, jadi sekali lagi, itu adalah kehendak Tuhan Yesus bagi orang yang berkebutuhan khusus. Ya, sekarang lihat lagi tugas proyeknya. Di poin yang ke-7, Kak Sem pengen adik-adik menyebutkan 3 contoh kesembuhan yang Tuhan Yesus berikan pada orang yang berkebutuhan khusus. Ya, contoh di Alkitab, Tuhan Yesus pernah menyembuhkan siapa aja yang merupakan penyandang disabilitas. Oke, itu poin ke-7-nya. Dan di poin ke-8, Kak Sem mau adik-adik menjelaskan tentang kehendak Tuhan Yesus bagi orang yang berkebutuhan khusus. Ya, kehendak Tuhan Yesus bagi orang yang berkebutuhan khusus. Tadi Kak Sem udah sedikit jelaskan, intinya adalah apa tadi? Tuhan Yesus tidak menyembuhkan semua orang yang berkebutuhan khusus, bukan karena Tuhan Yesus membenci, tapi justru Tuhan Yesus mau melihat kasih dan kepedulian yang lebih lagi sesama kita dengan situasi seperti ini. Ya, nggak harus sama persis penjelasannya dengan Kak Sem, pakai bahasa sendiri, tapi maksudnya nyampe. Ya, itu ya untuk poin yang ke-8 adik-adik.
Oke. Dan sekarang kita mau lanjut lagi. Itu ya, kita melihat tadi dari keadaan masyarakat sekitar kita, dan kita pun sudah melihat dari sisi Alkitab, ya, dari teladan Tuhan Yesus sendiri. Dan sekarang di tugas videonya nanti, tugas proyeknya, di poin ke-9 adik-adik membuat sebuah kesimpulan. Ya, jelaskan, simpulkan dari semua yang sudah adik-adik bahas tadi, apa yang adik-adik bisa dapatkan, yang ingin adik-adik sampaikan kepada orang-orang yang mendengarkan tugas video adik-adik ini nantinya, ya. Buat sebuah kesimpulan pakai bahasa sendiri. Oke, kesimpulannya nggak usah panjang-panjang, singkat, padat, dan jelas ya. Itu poin ke-9 nanti Kak Sam nilai. Dan di poin ke-10 dalam tugas proyek ini, Kak Sam mau adik-adik berdoa. Ya, berdoa udah tahu ya, udah SMP, sikapnya yang baik. Berdoa untuk apa? Berdoa untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus, ya, yang berada dimanapun secara umum. Dan yang kedua, nanti dalam doanya itu adik-adik berdoa khusus untuk siapa? Untuk orang yang berkebutuhan khusus yang sudah adik-adik pilih tadi. Kalau Kak Sam misalnya, ya, pertama berdoa untuk orang yang berkebutuhan khusus seluruh dunia, dan juga nanti Kak Sam berdoa untuk si Rita, tadi kan contohnya, ya, Rita supaya dia bisa apa, adik-adik berikan doa itu. Oke, jadi itu dia tugas yang adik-adik harus kumpulkan ya, tugas proyek untuk nilai keterampilan. Tugas proyek ini adik-adik harus bercerita presentasi untuk 10 poin yang tadi sudah Kak Sam sampaikan. Ya, nggak harus dihafal, boleh intip-intip ya, boleh dikit-dikit ngelihat kertasnya kalau adik-adik udah tulis semuanya. Ya, tapi sebisa mungkin ya dijelaskan dengan baik. Jangan kayak anak SD, jangan kayak, kan udah kelas 9 ya, bukan kelas 8, jangan kayak anak kelas 8 lagi, masih ngelihat buku, masih baca terus ya, kayak lagi membaca buku aja. Oke, menjelaskan, sekali-sekali boleh lihat kertas. Kak Sam nilai semuanya nanti ya, sikapnya, kemudian setiap poin yang dibahas, suaranya yang jelas. Oke, suaranya yang jelas ya. Sikapnya yang baik, penampilannya pun yang rapih. Ya, penampilannya yang rapih. Tidak harus pakai seragam, tapi pakaiannya yang sopan dan rapih. Pakai seragam pun nggak apa-apa, tapi nggak harus. Ya, nanti tugasnya dikumpulkan ya dalam bentuk video. Oke, pelajaran kita sudah selesai. Tugasnya ini karena tugas proyek, jadi dikumpulkan paling lambat minggu depan ya. Minggu depan paling lambat, kalau mau sebelum itu pun tidak apa-apa. Ya, lebih cepat, lebih baik juga, nanti Kak Sam menilai. Oke, kita akan tutup dalam doa. Sikap doa yang baik. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami telah menyelesaikan pelajaran kami. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak yang telah mendengarkan setiap pelajaran yang boleh mereka terima mengenai orang-orang yang berkebutuhan khusus. Bolehlah Tuhan kami menyadari keadaan ini, yaitu bahwa kami boleh mengasihi lebih lagi, memiliki kepedulian yang lebih lagi untuk orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus yang ada di sekitar kami Tuhan. Terima kasih, kami berdoa pun kiranya Tuhan memberikan rasa syukur senantiasa dalam hati anak-anak-Mu, kalau mereka masih boleh sehat, mereka masih boleh hidup baik sampai pada detik ini. Engkau pun memberkati keluarga mereka, pendidikan mereka, masa depan mereka. Kami tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pelajaran sudah selesai. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.